Buka ruang. Bebas. Bebas Pak ya. Asian Ulama. Kita kan kena wartawan. Ya. Susahnya nyari. Pak Deputi balik. Tasep. Fatimah, itu kan biasa di istana. Mana lagi? Metro, CH. CNN, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama rekan-rekan media, pada hari ini telah dilaksanakan rapat bersama antara Kementerian ATR, BPN bersama dengan instansi terkait yang pada kesempatan pada kali ini akan langsung disampaikan kepada Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid. Kami persilakan. Mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Pertahanan, Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, Bapak Jambitsus, Pak Kabar Eskrim, Pak Deputi KPK, Pak Kasum, sama Pak Deputi Investigasi BPKP, sama Pak Wakil Menteri Pertahanan, Pak Osi yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari ini dari jam 3 tadi kita melaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian ATR dengan instansi yang tadi kami sebut dalam rangka untuk melaksanakan tindak lanjut daripada hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015, pada tahun 2019, dan LHP terakhir tahun 2022. Jadi setelah kita rapat, LHP tersebut bunyinya adalah kira-kira ditemukannya adanya hak guna usaha atau sertifikat HGU seluas 85.000 hektar, 85.244,925 hektar yang terbit atas nama PT Sweet Indo Lampung dan kawan-kawan, ada 6 entitas lainnya, tapi satu grup, di atas tanah milik negara, yaitu di atas tanah atas nama Kementerian Pertahanan, dalam hal ini atas nama Lanut Pangeran M. Bunyamin Lampung, yang saat ini dikelola dalam penguasaan oleh Kepala Staf Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara. Jadi, Bapak-Bapak sekalian, ada laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2015, yaitu laporan BPK nomor, saya bacakan, nomor 157/11/12/2015 tanggal 31 Desember tahun 2015. Kemudian hasil audit LHP BPK nomor 53/HP/14 Romawi /01/2020 tanggal 06 Januari tahun 2020.
Kemudian hasil audit LHP BPK nomor 153 garing LHP garing 14 Romawi garing 12 garing 2022 tanggal 30 Desember tahun 2022. Yang intinya menyatakan bahwa tanah seluas tadi yang kami sebut adalah tanah milik TNI AU, milik Kemhan, CQ TNI AU, yaitu tanah Lanut Pangeran M. Bunyamin di Lampung. Berdasarkan daripada hasil LHP tersebut, kami hari ini melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan tindak lanjut atas hasil temuan tersebut. Dari rapat tadi, alhamdulillah semua sepakat, semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemenhan CQ TNI AU kami nyatakan cabut. Yang hari ini di atasnya ada tanaman tebu dan ada pabrik gula. Untuk selanjutnya nanti akan kami serahkan kepada yang berhak, yaitu adalah Kemenhan CQ TNI Angkatan Udara. Selanjutnya nanti TNI Angkatan Udara akan melanjutkan tindakan-tindakan administrasi kepada kami, yaitu mengajukan permohonan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama TNI AU, atas nama Kemenhan CQ TNI AU. Untuk selanjutnya nanti, setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU. Dalam hal ini nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Udara dan Bapak Wakil Menteri Pertahanan. Kami mengucapkan terima kasih sekali setelah mengambil keputusan ini, setelah mendengarkan saran dan pendapat dari berbagai pihak, wabil khusus saran dan pendapat dari Pak Waminhan, dari Pak Kasum, dari Pak Kasau, kemudian saran dan pendapat dari Pak Jampitsus, dari Pak Kabareskrim, dari Pak Deputi KPK, dan dari Deputi BPKP. Alhamdulillah semuanya mempunyai saran dan pendapat dan pandangan hukum yang sama, sehingga kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa apapun keputusan kami ambil berdasarkan pada koridor hukum yang benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian, terima kasih atas penjelasan kami. Nanti kita lanjutkan kalau ada tanya jawab, namun sebelum tanya jawab, kami mintakan kepada Bapak Waminhan dan Pak Kasau untuk menyampaikan langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menteri ATR BPN. Jadi memang hal ini sudah menjadi temuan dari BPK sudah 3 kali, tahun 2015, 2019, dan 2022. Sehingga sudah menjadi kewajiban TNI Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan untuk menertibkan kepemilikan tanah tersebut. Dan Bapak Menteri Pertahanan sudah 2 kali berkirim surat kepada Menteri ATR BPN untuk menertibkan dan membatalkan HGU tersebut. Dan alhamdulillah pada rapat yang telah kita lakukan tadi, semuanya sudah sepakat untuk mencabut HGU tersebut seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ATR BPN. Demikian juga terima kasih kepada instansi yang hadir pada siang hari ini atas dukungannya dari kepolisian, dari Jampitsus, kemudian juga dari KPK, dari BPK, dan terutama dari Kementerian ATR BPN. Selanjutnya tanah ini nanti akan ditindaklanjuti secara administrasi dan penguasaan oleh TNI Angkatan Udara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan negara. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas kesempatan yang diberikan Pak Menteri, bahwa Angkatan Udara menganggap
tanah tersebut sebagai aset yang sangat strategis. Kami merencanakan membangun komando pendidikan di sana dan satuan Pasgat, pengembangan dari validasi organisasi, sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan. Jadi setelah ini kita akan melaksanakan latihan di daerah Lampung. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, selama ini menjadi temuan kami dan hari ini sudah bisa terselesaikan permasalahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya mungkin kita beri kesempatan kepada teman-teman media, dua orang dulu. Dari mana, Mas? Bisnis, oke. Sama satu lagi, ada? Oh ya, dari mana? Kumparan, oke. Ya Pak, perkenalkan saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Mau bertanya Pak, terkait lahan yang dicabut itu ada berapa pihak atau perusahaan yang memiliki HGU di tanah laduk tersebut? Terus apakah sudah ada yang pihak yang protes atau semuanya telah menerima Pak? Terima kasih. Saya langsung jawab, PT-nya ada 6, nanti daftarnya kita kasih, tapi grupnya sama. Satu grup SGC, ya kan? Saya nggak mau sebut singkatnya, kayaknya inisialnya SGC. Tolong terjemahkan sendiri, paham-paham lah. Ya kan? Kemudian, apakah ada yang protes? Sampai hari ini belum ada yang protes, tapi kita sudah mengantisipasi karena sebelumnya mereka sudah melayangkan surat keberatan. Karena sebelum kita melakukan tindakan ini, kita sudah kirim surat peringatan, kita sudah kirim surat untuk melakukan pembicaraan dengan yang bersangkutan, tetapi mereka memang yang bersangkutan keberatan. Jadi kita sudah antisipasi langkah selanjutnya. Saya kira itu Mas. Total nilainya menurut LHP BPK sekitar 14,5 triliun. Total nilainya. Kamu kan wartawan Bisnis Indonesia. Pasti tanyain soal angka, karena saya paham, karena saya mantan wartawan Bisnis Indonesia. Sehingga saya paham itu. Ya, gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Izin saya Jonathan dari Kumparan mau bertanya. Ini kan tadi ada perusahaan yang punya HGU di atas lahan milik Kemhan ya. Ini apakah sudah diketahui sementara kenapa HGU itu bisa terbit di atas lahan Kemhan? Itu yang pertama. Kemudian apakah ada dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya yang bisa menyebabkan HGU itu bisa terbit di atas lahan Kemhan? Kemudian yang kedua, ini kan tadi disebut sudah dari 2015 ya. Kenapa baru ketahuan sekarang ya Pak? Baru terungkap bahwa lahan HGU itu terbit di atas lahan Kemhan. Itu aja, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Bidang-bidang HGU-nya ini totalnya 27 bidang. Dari total 27 bidang itu ada bidang yang masa berlakunya belum selesai, ada yang masa berlakunya selesai kemudian diperpanjang. Perpanjangan yang terbaru itu tahun 2017 sampai tahun 2019. Sementara laporan LHP BPK itu tahun 2015. Nah, sebelumnya tidak terinfo. Sebelumnya tidak terinfo karena yang bersangkutan merasa membeli keterangan yang disampaikan kepada ATR BPN. Mereka mengajukan perpanjangan karena tanahnya itu perolehannya dulu ada membeli dari hasil lelang. Lelang di mana? Lelang di BPPN. Nah, tidak ada info tentang laporan hasil pemeriksaan BPK. Tidak ada info atau memang pada waktu itu belum ada surat untuk tidak lanjut dalam masalah pemeriksaan BPK atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kemudian ada pemeriksaan BPK tahun 2015, tahun 2019 tadi yang diteken tahun 2020, dan kemudian ada pemeriksaan BPK tahun 2022. Biasanya mekanismenya begini Pak. Kalau ada temuan BPK itu pihak audit itu pihak instansi yang diperiksa, dalam hal ini adalah TNI AU sama Kemenhan, mengajukan surat kepada kita. Saya belum ada informasi apakah sejak LHP tahun 2015, 2019, itu ada surat dari TNI AU atau dari BPK sudah ada apa belum, kami belum tahu, belum cek.
Tetapi kita baru menerima surat permohonan pembatalan dari TNI AU maupun permohonan pembatalan dari Pak Menteri Pertahanan itu baru pada tahun 2005 di bulan Agustus dan bulan September. Nah, kemudian kita proses panjang, kita telaah, dan akhirnya sampailah pada hari ini kita mengambil keputusan akan kita cabut HGU tersebut. Perkara nanti ini apakah ada tindak pidana korupsinya apa tidak, nanti biar bapak-bapak dari Kabareskrim, Bapak Jampisus yang menyampaikan soal masalah itu, karena memang masalah ini selain sudah ditangani di Jampitsus, juga sudah ditangani di KPK juga masalah tersebut. Demikian penjelasan kami. Selebihnya silakan Pak Jampitsus untuk menjawab tadi potensi tipikornya, Pak. Rekan-rekan media sekalian, jadi seperti diketahui bahwa kalau terkait tadi SGC, PISUS memang sedang melakukan penyidikan dan hingga saat ini belum selesai. Seperti yang kawan-kawan ketahui, ini masih sumber di temuan uang di perkara Jarod Fikar. Nah, ini masih didalami. Yang kedua juga bidang PISUS juga sedang melakukan penyelidikan seperti yang ditanya oleh rekan dari Kumparan. Peralihannya, nah ini dimulai kan sejak BBI 9798. Karena proses pembuktiannya cukup panjang karena sudah terjadi sekian lama, sehingga butuh waktu kita untuk mendalami. Nah, dapat diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa ini terpisah proses yang kita lakukan, proses pidana ini terpisah dengan kebijakan secara administratif yang telah dikaji, dipertimbangkan, sehingga tadi juga dimintai masukan ya yang cukup lengkap. Penegak hukum bakat di sini juga sudah ada Pak Kabareskrim, Pak Deputi Penindakan KPK, sehingga menguatkan apa yang diambil kebijakan oleh Pak Menteri ATR BPN. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, cukup. Ada lagi? Satu ya. Terakhir ya, satu. Ada lagi ya? Udah cukup. Terakhir satu. Baik. Ya, yang pertama saya mau bertanya kepada Pak Menteri, saya Muhammad Islan Suanda. Pak, ini berkaitan dengan itu kan ada tanah yang dibeli oleh pihak perusahaan tersebut. Dan sejauh ini bagaimana Pak, itu kok bisa terjadi bahwa tanah itu merupakan tanah milik TNI Angkatan Udara, dalam hal ini juga Kemenhan, kok bisa diperjualbelikan? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tindak tegas dari aparat penegak hukum, Jampitsus maupun Kabareskrim dan juga KPK. Ini kan ada unsur kerugian negara yang disampaikan oleh HP. Ini kan apakah akan terus ditagih atau hanya sanksi administratif mereka harus membayar, ataupun tindak tegas ini kan termasuk juga pelaku tindak pidana korupsi dan juga ada dalam tanda kutip ini sebagai katakanlah penipuan atau bagaimana, karena itu tanah negara tapi bisa diperjualbelikan. Terima kasih. Masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya bersamai kami pada sore hari ini. Jadi tadi Pak Menteri sudah sampaikan ya Pak ya, terkait dengan upaya yang sekarang gitu ya, pencabutan. Nah, terkait tadi masalah tindak pidananya itu ya sedang didalami. Ada yang sedang ditangani oleh Pak Jampitsus, kemudian juga kami akan mendalami tadi betul yang Bapak sampaikan, bahwa tentunya pertanyaannya sama. Kenapa itu bisa diperjualbelikan? Kemudian apakah kepemilikannya tersebut itu sah atau tidak? Kan gitu ya Pak ya. Karena ini tadi itu rapatnya itu kita merunut dari sejarahnya tanah tersebut. Jadi kenapa diambil keputusan hari ini, sore hari ini, itu dirunut. Sejarah pertama, ini kan
tanah seluruh Indonesia itu milik negara pertamanya. Kemudian dia ada diberikan hak-hak terhadap tanah tersebut. Nah, yang paling pertama diberikan itu adalah kepada Angkatan Udara ya. Dan udara dalam hal ini Kementerian Pertahanan, CQ, Angkatan Udara. Seperti itu. Nah, dari sanalah makanya kita akan terus mendalami prosesnya. Tapi tentunya kita juga harus ingat bahwa nanti dalam pendalaman itu akan kita lihat tempusnya, waktunya. Karena penanganan perkara juga dibatasi oleh adanya daluarsa. Nah, kapan itu terjadi? Nah, ini akan kita dalami. Baik di kepolisian, di kejaksaan maupun di KPK. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Pak Kapolres, jadi gini Pak, terakhir. Di dalam LHP itu karena 3 kali LHP, 1 LHP itu tebelnya segini Pak. Dan tebel itu salah satunya adalah mengungkap tentang kronologi perjalanan. Jadi bapak-bapak yang tadi sampaikan tadi bicara kronologi perjalanan. Itu ada semua di dalam LHP. Nah, seluk-beluk di dalam LHP itu nanti informasi menjadi panduan APH untuk menindaklanjuti. Kami dari Kementerian ATR BPN, fungsinya adalah fungsi administratif. Karena fungsi administratif yang kami lihat hanya 2. Temuannya apa, rekomendasinya apa. Itu yang kami tidak lanjuti. Temuannya bunyinya ini, rekomendasinya ini kami lakukan. Karena temuannya adalah meminta kepada Kemenhan dan Kasau untuk menindaklanjuti temuan itu, mengembalikan aset ini kepada TNI, kepada Kemenhan dan TNI, itu hasil temuannya. Kemudian Pak Menhan sama Pak Kasau kirim surat kepada kami untuk membatalkan HGU-nya supaya dikembalikan kepada Kemenhan dan TNI AU sebagai bagian dari tindak lanjut LHP, maka itu kami lakukan secara administratif. Kronologi panjangnya, di situ ada lubang-lubang dan ada potensi informasi tipikornya, menjadi kewenangan sepenuhnya bapak-bapak di APH. Kami tidak mempunyai kewenangan masuk ke ranah itu. Jelas? Cekal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang cukup jelas dari kami. Menyatakan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Untuk lebih lanjut nanti akan bisa kami berikan press release dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga hutan, menjaga Indonesia.